Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian ilmu akidah ya, akidah dasar membahas syarah akidah Al-Qairwani ya. Pertemuan yang kelima masih melanjutkan tentang mengenal sifat-sifat Allah. Ya, jadi ini cukup bagus ya untuk kita jadikan panduan pembelajaran dasar. Dan kalau bisa nanti dihafal ya matanya diajarkan. Insya Allah ini cocok ya, dan penulisnya kan tentu ulama-ulama awal ya. Abad ketiga Hijriah. Nah, untuk sifat-sifat memang tidak semua ya, karena sifat-sifat Allah itu sangat banyak sekali ya. Nah, jadi di sini dibahas sifat-sifat yang utama saja. Kalau di apa namanya saya rangkum sifat apa saja yang dibahas. Di sifat-sifat yang utama ya, jadi beberapa sifat Allah yang utama. Jadi dalam matan Al-Qairwani ini, nah, kalau dirangkum paling tidak ada 18 ya, saya kumpulkan pembahas yang dibahas khususnya dalam syarahnya ya. Jadi apa yang beliau sebutkan, termasuk juga sebenarnya ada yang tidak beliau sebutkan, cuman anak kira apa namanya perlu untuk dibahas karena dia termasuk sifat yang utama ya. Nah, itu yang nomor satu kan yang nyata ya, al-haqqu. Nah, sebenarnya ini nggak disebut karena langsung ke tauhid ya, tapi disinggung di pembahasan awal. Ya, kalau orang meyakini bahwa Allah itu Maha Esa ya, secara otomatis meyakini bahwa Allah itu ada ya. Ya, sudah tercakup di situ. Dan bahasanya itu al-haq yang ada dalam nas, tidak dengan istilah wujud ya. Wujud itu nggak ada dalam nas. Yang ada itu al-haq gitu ya. Lalu yang Maha Esa ya al-ahad, yang semua makhluk butuh kepadanya ya, sedangkan ia tidak butuh kepada apapun, as-somad atau al-ghani, tidak bermula, al-awal. Ini juga semakna dengan lam yulad ya, tidak dilahirkan. Yang tidak binasa atau al-akhir ya, semakna dengan lam yalid, tidak beranak ya, berketurunan, karena kalau yang berketurunan berarti menunjukkan butuh penerus dan dia akan berakhir gitu. Sedangkan Allah tidak berakhir, tidak binasa. Yang tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Laisa kamitslihi syai' ya, atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu sudah dibahas di pembahasan awal ya, tentang tauhid itu ya. Nah, yang berikutnya beliau menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan mengutip dari ayat kursi kan. Ya, diawali dengan mengutip di ayat kursi. Cuma di sini beliau mengutip ayat kursinya tidak lengkapnya, jadi langsung wala yuhituna bisyai'im min ilmi illa bima syaa.
Ya, nah sebetulnya ayat kursi itu cukup penting memuat sifat-sifat Allah yang utama. Ya, jadi sifat-sifat Allah yang utama itu paling tidak ya dalam surat Al-Ikhlas ya itu yang nomor 1 tadi sampai nomor 6 itu tercakup ya dalam surat Al-Ikhlas. Nah, yang kedua ayat kursi. Gitu. Ya, jadi dua apa namanya surat Al-Ikhlas dan ayat kursi itu cukup untuk mengenal sifat-sifat Allah yang utama. Nah, apa saja yang terdapat dalam ayat kursi? Nah, di sini yang akan kita bahas. Makanya kan di Ibnu Taimiyah dalam Al-Wasithiyah itu beliau menyebutkan ya ketika menyebut sifat-sifat Allah itu yang utama Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi. Ya, nah begitu juga di matan Al-Qayrawani ini. Jadi sebetulnya apa yang disebut oleh Ibnu Taimiyah ya dalam kitab Al-Wasithiyah atau kitab-kitab beliau yang lain yaitu tidak berbeda ya kalau kita melihat kitab-kitab para ulama yang awal ya yang berpegang kepada akidah salaf ini. Nah, cuman tadi ya beliau menyebutkan ayat kursi tidak lengkap. Padahal di awal awal-awal ayat kursi itu ada sifat Allah yang utama itu Al-Hayyul Qayyum. Jadi oleh Al-Qairwani tidak disebut, tapi oleh saya dibahas ya karena memang penting. Yaitu yang Maha Hidup, Al-Hayyu. Gitu ya. Jadi dia terkandung di dalam ayat kursi itu ya Allahu la ilaha illa huwa Hayyul Qayyum. Ya, lalu yang kedelapan yang Maha Mengurus, Al-Mudabbir, Al-Qayyum. Dan ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya, pertemuan yang keempat itu mengenai sifat Allah yang pertama kan. Itu sudah dibahas yang Maha Hidup, lalu yang Maha Mengurus ya Al-Mudabbir atau Al-Qayyum, lalu yang Maha Kuasa Al-Qadir atau Al-Malik, yang ke-10 yang Maha Berkehendak Al-Murid ya. Terakhir itu sampai yang Maha Berkehendak ya Al-Murid. Kehendak ini memang sifat ya. Al-Muridnya sendiri bukan nama ya, tidak ada disebut sebagai nama ya, dia hanya sifat saja. Nah, sekarang kita akan bahas dari Al-Alim ya, yang maha mengetahui ya, atau dengan kata Al-Khabir ya. Lalu As-Sami ya, Al-Basir, Al-Ali yang maha tinggi, Al-Azim atau Al-Kabir yang maha besar, yang bersemayam di atas aras ya, Al-Mustawi alal arsy. Tinggi dengan zatnya, dekat dengan ilmunya ya. Alin bidatihi, danin bi ilmihi. Dan yang ke-18 yang maha berbicara mutakalim. Ya, jadi itulah sifat-sifat yang utama yang dibahas dalam kitab ini ya, dalam matan ini. Ya, itu matannya apa namanya sudah kita baca ya sebelumnya. Jadi setelah beliau mengutip ayat kursi lalu menyebutkan beberapa sifat ya al-alimul khabir, al-mudabbirul qadir, ya as-sami'ul basir, ya al-aliyul kabir wa annahu fawqa arsyil majid bidzatihi wa huwa fi kulli makan bi ilmihi ya. Nah, lalu beliau merinci lagi itu ya tentang sifat ilmu ini. Khalaqal insana wa ya'lamu ma tuwaswisu bi nafsi. Ini tentu mengutip dari ayat. Wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini semua tentang sifat ilmu ya. Wa tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la radbi wa la yabis illa fi kitabim mubin. Ya, lalu berikutnya memperjelas lagi tentang istiwa. Alal arsy istawa wa alal mulki ihtawa ya. Walawul asmaul husna wa sifatul ula ya lam yazal bijami sifati wa asma'i ta'ala an takuna sifatu mahluqatan wa asma'u muhdasatan. Ya, nah setelah ini nanti ada pembahasan tentang kalam ya. Itu kalamullah. Nah, baik kita akan bahas dari yang sifat al-alim ya yang maha mengetahui. Ya, al-alim atau al-khabir ya.
Nah, di dalam ayat kursi ya tentu terdapat ya sifat al-alim itu yang tentang apa mengetahui itu ya, yaitu di kata ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum ya. Jadi ayat kursi kan ada ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Ya, Allah mengetahui ya apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Ya, nah untuk memahami sifat-sifat Allah ini tentu saya dalam syarah ini ya menghadirkan penjelasan para ulama tafsir ya yang memang dikenal berpegang kepada akidah Ahlussunnah ya salafus saleh. Di sini saya tidak mengutip penjelasan para ahli kalam karena tentu akan ada perbedaan. Ya, akan ada perbedaan mereka ketika menjelaskan. Makanya nanti ada kekeliruan-kekeliruan yang harus kita ketahui ya dan meluruskannya dalam penjelasan sifat-sifat ini. Nah, paling tidak ada yang utama ya, yang tafsir yang betul-betul berpegang kepada akidah Ahlus Sunnah Salafus Saleh itu tafsir At-Tabari ya, kemudian Mukatsir ya, kemudian Al-Baghawi ya, tafsir Al-Baghawi yang keempat As-Sam'ani ya, Abu Mudzaffar As-Sam'ani ya, walaupun As-Sam'ani tafsirnya ringkas. Ya, kalau yang kontemporer ya seperti As-Sa'di ya, Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Itu juga ringkas. Nah, jadi kita bisa apa namanya? Menelaah ataupun mentadaburi ya apa yang dijelaskan oleh para ulama itu. Dan kalau kita lihat itu sangat apa namanya? Penjelasannya itu sangat bagus lah ya penjelasan para ulama itu, redaksi-redaksi yang mereka jelaskan. Sehingga itu cukup untuk memberi pemahaman untuk kita dalam memahaminya. Nah, kita di sini lihat penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kata beliau ya, dalilun ala ihatati ilmihi bi jami'il kainati. Ya adalah dalil petunjuk atas ihatoh ya penguasaan meliputi ya, ilmunya meliputi semua kainat, semua yang ada kainat itu. Ya madiha wa hadiriha wa mustaqbaliha. Baik itu yang telah lampau madi, yang sekarang dan yang akan datang mustaqbal. Ya. Kaqaulihi seperti firman-Nya ihbaran anil malaika ya ketika mengabarkan tentang malaikat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik ya dan tidaklah kami Jibril ya turun kecuali dengan perintah Tuhanmu lahu ma baina aidina ya kepunyaanlah apa-apa yang ada di hadapan kita wa ma khalfana apa-apa yang ada di belakang kita wa ma baina dzalik ya dan apa-apa yang ada di antara keduanya ya dan tidaklah Tuhanmu itu lupa wa ma kana rabbuka nasiya ya jadi di hadapan kita berarti yang akan datang di belakang berarti yang telah lampau di antara keduanya ya berarti yang sekarang ya nah jadi ini jelas bahwa ilmu Allah itu meliputi semuanya ya meliputi semua yang ada ya tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Ya, nah maka di sini diperjelas baik yang lampau, yang sekarang dan yang akan datang. Artinya ini sebetulnya kalau kita pahami sebagai bantahan juga dari pemahaman ahli kalam yang keliru ya dalam memahami ilmu. Karena kan menurut mereka itu hanya
terkait dengan azali saja ya. Di sifat-sifat Allah itu di saat azali. Ya. Adapun misalnya yang sekarang sedang terjadi, ya kemudian yang akan terjadi berikutnya. Nah, para ahli kalam itu tidak mau menetapkan secara langsung dengan ilmu Allah bahwa Allah secara langsung mengetahui sekarang itu, bahwa Allah secara langsung mengetahui yang akan datang. Ya, jadi hanya di masa lampau saja. Ya, kenapa? Karena mereka beranggapan kalau kalau ilmu Allahnya terkait langsung dengan yang sekarang terjadi. Nah, sedangkan yang sekarang terjadi ini kan sesuatu yang baru gitu. Sesuatu yang baru ya, sesuatu yang hadis. Ya, ya, sekarang ada sebelumnya belum ada ya, lalu ada itu namanya kan kudus ya, hadis, sesuatu yang hadis. Nah, mereka tidak mau menetapkan ilmu Allah itu terkait dengan sesuatu yang hadis sehingga menganggap berarti jadinya ilmu Allah juga jadi hadis gitu. Mereka berkesimpulannya seperti itu. Ilmu Allah itu jadi baru gitu. Sedangkan sifat Allah itu tidak hadis tapi kodim kan gitu. Ya kan pemahaman mereka itu. Makanya mereka buat konsep ya yang namanya ta'aluk ya disebut ta'aluk ada konsep ta'aluk gitu. Eh, Ta'aluk tanjizi ya hadis ya. Ta'aluk kaitan dengan yang sekarang terjadi itu ya ketika terjadi itu yang sesuatu yang hadis. Ya dianggap bahwa bukan sifat ilmunya Allah secara langsung tapi ta'aluknya saja. Ya, sedangkan ilmunya Allah ilmu Allah itu kodim saja dulu sejak diajali saja gitu ya. Nah, maka kita tanyakan ta'aluk ini sesuatu yang ada atau tidak ada. Kalau sesuatu yang tidak ada, ya berarti kan menganggap yang terjadi ini tidak diketahui oleh Allah secara langsung gitu kan. Jadi tidak ada ilmu Allah di situ. Kalau misalnya dianggap sesuatu yang ada, nah, yang ada itu dari mana sumbernya datangnya? Ya kan? Nah, kalau misalnya sumber dari ilmu Allah ya, maka mengapa harus menghindar menetapkan bahwa ilmu Allah itu secara langsung? Jadi semua yang terjadi, yang baru terjadi ya, yang sebelumnya belum terjadi ya lalu terjadi itu kan semua diketahui oleh Allah secara langsung. Jadi Allah mengetahui sesuatu yang hadis yang terjadi bukan berarti kemudian sifat Allahnya itu apa namanya menjadi baru dalam arti diciptakan gitu. Mereka kan memastikan bahwa sesuatu yang ada secara baru itu pasti makhluk gitu. Ya, padahal kalau itu merupakan perbuatan Allah ya atau sifat Allah yang terkait dengan makhluknya, itu kan bukan diciptakan karena sifat Allah itu tidak diciptakan. Ya Allah sejak ajali ketika sebelum makhluk ini diciptakan Allah sudah mengetahui ilmu Allah itu sudah sempurna. Nah, ketika kemudian diciptakan makhluk lalu kemudian terjadi ya kejadian-kejadian yang berikutnya. Nah, Allah mengetahui ilmu Allah terkait semua dengan yang terjadi itu. Ya, jadi sekarang kita sedang belajar nih ya ilmu akidah. Nah, Allah mengetahui apa yang sedang kita lakukan ini secara langsung dengan pengetahuan Allah. Ya, tidak ada masalah ditetapkan seperti itu. Ya, nah kalau para ahli kalam itu kan tidak mau menetapkan secara langsung. Karena dianggapnya kalau Allah ya sifat Allah, ilmu Allah terkait dengan yang langsung sekarang terjadi, nah, dianggapnya berarti
Ada sesuatu yang hadis, yang kudus, yang baru, yang masuk ke dalam sifat Allah gitu. Sehingga dianggap itu tidak mungkin. Nah, itu kerancuan mereka di sana. Padahal para ulama Ahlussunnah itu sangat jelas sekali. Ilmu Allah ini terkait dengan yang lampau, yang sekarang dan yang akan datang. Jelas ya ini penjelasannya dan juga dalilnya ayatnya. Ya, dan itu tidak mengurangi kesempurnaan ilmu Allah. Ya, tidak membuat kesempurnaan sifat Allah jadi berkurang, tidak. Ya, tidak menjadi berkurang. Wa qauluhu dan firman-Nya wala itu nabi syai'im min ilmihi la bimasyana. Ini juga di ayat kursi ya. Terdapat wala itu nabi syai'im min ilmihi la bimasyana. Nah, sebenarnya di ini ada dua makna ya. Makna pertama menunjukkan ilmu Allah. Makna yang kedua menunjukkan kebesaran zat Allah ya, keagungan zat Allah. Nah, kalau di sini kan mana yang pertama? Itu mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Nah, dua makna ini disebut oleh Ibnu Katsir ya, dua-duanya dalam tafsirnya. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang mengetahui sesuatu dari ilmu Allah kecuali sebatas apa yang Allah Azza wa Jalla beritahukan kepadanya dan apa yang diperlihatkan kepadanya. Kalau yang mana kedua itu mereka tidak menguasai eh, apa namanya ilmu tentang Allah. Jadi ilmu tentang zat Allah, tentang sifat Allah. Makanya tidak mengetahui hakikat, ya hakikat ataupun bagaimananya tidak tahu, ya. Jadi sebatas apa namanya makna umum saja yang disampaikan melalui wahyu. Adapun hakikat bagaimananya, nah itu tidak tahu. Ini apa sesuai dengan prinsip penetapan sifat Allah yang sudah kita bahas. Ya, jadi di sini juga apa menunjukkan tentang ilmu Allah ya. Nah, kemudian Al-Baghawi ya, Imam Abu Muhammad Al-Baghawi juga menjelaskan mengutip dari apa namanya Mujahid atau dan Asyudi ma baina aidihim itu yang ada di hadapan mereka itu amru dunia, urusan dunia. Nah, sedangkan wa ma'al fahum dan di belakang mereka adalah amrul akhirah, urusan akhirat ya. Jadi urusan dunia sekarang yang sedang berjalan Allah tahu gitu ya dengan detail semuanya. Ya, dan urusan yang akhirat nanti ya masa yang akan datang juga mengetahui semuanya. Ya, akan para ahli kalam itu kan kerancuannya ketika disebut misalnya eh, Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu ya sejak azali, lalu kemudian kalau Allah ilmu terkait dengan yang sekarang terjadi gitu ya. Nah, berarti menunjukkan ada perubahan dong pada ilmu Allah gitu. Ya, yang tadinya tidak tahu jadi tahu gitu kan. Apakah begitu? Nah, tentu tidak begitu ya. Jadi ilmu Allah itu walaupun belum terjadi ya di zaman ajaib sebelum makhluk diciptakan ya sebelum ada kejadian-kejadian setelahnya Allah sudah mengetahui semuanya. Ya, Allah sudah mengetahui semuanya. Nah, ketika kemudian terjadi, Allah juga mengetahui yang terjadi itu, ya, sebagaimana yang diketahui sebelumnya, sebelum terjadi. Karena kan tidak keliru, tidak ada yang keliru sama sekali kan dari ilmu Allah. Ya, jadi apa yang terjadi sekarang sudah Allah ketahui sebelumnya kan gitu. Lalu kemudian sekarang terjadi. Nah, Allah juga tahu yang sekarang terjadi ini sesuai dengan ilmu Allah yang sebelumnya.
Ya, dan tentu tidak ada perubahan ataupun penambahan pada ilmu Allah itu yang artinya apa namanya? Misalnya sebelumnya kurang jadi bertambah tidak. Ya, ilmu Allah tetap sempurna. Itu ya. Cuman jenis ilmunya berbeda ya. Dalam arti ketika mengetahui sebelum terjadi dengan mengetahui ketika terjadi, tentu kan ada perbedaan. Jenis ilmunya ya, bukan bukan berarti perubahan ya pada sifat Allah. Ya. Jadi misalnya kalau kalau sebelum terjadi kan tidak bisa dilihat langsung karena kan belum ada gitu kan. Hanya diketahui saja. Tapi ketika terjadi, nah diketahui oleh Allah sekaligus dilihat oleh Allah. Karena ada gitu ya kejadian atau wujudnya. Termasuk kalau kalau ada suara didengar oleh Allah begitu. Ya, dan itu sama sekali tidak apa namanya mengurangi kesempurnaan ya dari kesempurnaan ilmu ya dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kan para ahli kalam, ahli filsafat itu lari dari sana dari masalah itu. Karena dianggap kudus itu. Makanya konsep kudus itu bermasalah. Ya, konsep konsep kudus ya hadis itu bermasalah. Karena menghindar dari menetapkan sifat Allah ya terkait langsung dengan kejadian-kejadian. Nah, ini menunjukkan apa tadi perkataan sudah ya perkataan Mujahid atau dari Sudi. Ini menunjukkan bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu baik ketika sebelum tercipta maupun setelah tercipta ya atau Bari juga menjelaskan. Yani ta'ala dzikru bidzalika anal muhit bikulli ma kana. Nah, ini jelas penjelasan beliau. Ya, meliputi segala apa yang telah terjadi wa bikulli ma huwa kainun ilman. Ya, dan dengan segala yang sedang dan akan terjadi. Ya, mahwa ka maka apa? Kainun ilman. Ini sedang terjadi dan akan terjadi. La yaf'alai syai'un minhu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian Ibnu Abi Zaidi menyebutkan nama dan sifat Allah Al-Alim dan menyandingkannya dengan Al-Khabir. Ya, Al-Alimul Khabir kan dalam redaksi beliau. Nah, ini sebagaimana dalam ayat ya menyandingkan kata al-alim dan objek sifat alim dan objek. Ya, misalnya ini dalam ayat apa Mafatihul Ghaib ya. Ya innallaha indahu ilmu sa'ah yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Ya, dalam ayat lain juga tentang kisah dengan istri-istri beliau ya. Qala naba'aniyal alimul khabir. Yang maha mengetahui, yang maha khabir mengabarkan. Nah, apa bedanya antara al-alim dan khabir? Nah, meski kedua nama ini sama-sama menunjukkan sifat Allah yang maha mengetahui, namun nama al-khabir mengandung makna yang lebih dari al-alim. Seperti dijelaskan oleh Abu Hilal al-Askari. Ya, beliau mengatakan al-farqu bainal ilmi wal khabar. Perbedaan antara ilmu dan khobar, anal khobar huwal ilmu bikunhil ma'lumat ala haqaiqiha fa fihi ma'nan zaidun anil ilmi. Khobar adalah ilmu terhadap keadaan maklumat ya, atau objek ilmu secara hakikatnya, maka di dalamnya terdapat makna yang lebih daripada ilmu. Karena kan dari segi arti khabir itu mengabarkan gitu ya. Jadi apa namanya jika menjelaskan detail-detailnya segala macam bukan hanya yang nampak bahkan yang tersembunyinya
ya ketika di apa namanya yang mampu mengabarkan segalanya gitu ya. Itu makna khabir itu. Jadi ada makna lebih dari ilmu. Oleh karena itu atau bari dalam menafsirkan surat At-Tahrim ayat 3 yang sebelumnya ya. Beliau mengatakan yaqulu ta'ala dzikru qala Muhammadun nabiyullah li Hafsah ya. Khabarani bil alim bisaro iri ibadihi. Telah mengabarkan kepadaku Allah yang maha mengetahui dengan rahasia-rahasia hamba-hambanya wadoma iri kulubihim. Ya, dan yang tersembunyi dalam hati mereka al-hobiru bi umurihim yang maha mengabarkan terhadap urusan-urusan mereka alladzi la yafa'anu syai' yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Gitu ya. Nah, kemudian di paragraf berikutnya beliau lebih menjelaskan tentang sifat ilmu itu dengan mengutip beberapa ayat ya digabungkan. Khalaqal insan wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Nah, ini sebagaimana dalam surat Qaf ayat 16. Ya, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu. Ya, redaksi ayatnya wa na'lamu kami mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsu. Ya, yang dibisikkan oleh hatinya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat-urat lehernya. Ya. Lalu yang wa mataskutu min waraqatin illa ya'lamuha dan seperti itu dalam ayat lain ya. Dalam ayat lain. Nah, sini ditafsirkan oleh Al-Baghawi ya yaitu matuha susu bi nafsu itu yuhadisu bihi qalbuhu wa la yafa'alaina sarairuhu wa domairuhu. Ya, yang dibisikkan oleh hatinya dan tidak ada yang tersembunyi ya atas kami atas Allah Subhanahu wa taala rahasia-rahasia ya dan yang tersembunyi di dalam hatinya. Nah, lalu ini penting juga untuk diketahui ya makna dari wanahnu aqrab. Kami lebih dekat kepadanya dari urat leher. Nah, ini apa maknanya? Nah, kalau lihat eh, alurnya ya dalam ayat ini lebih kepada dekat dengan ilmu dalam hal ilmu. Nanti kita akan bahas itu sudah dibahas belum ya tentang tentang sifat dekat. Nanti ya belum. Ya, jadi ada kedekatan Allah itu ada yang sifatnya secara zatnya Allah kemudian dekat dan ada dekat dengan ilmunya. Nah, kalau dalam ayat ini ya maknanya itu lebih kepada dekat dengan ilmu karena memang dalam alurnya di awalnya itu kan bicara tentang ilmu walaupun walakun insan wa na'lamu kan gitu ya. Nah, sehingga wa nahnu aqrabu ilaihi a'lamu bihi ditafsirkan. Kami lebih dekat kepadanya yaitu lebih mengetahui ya tentangnya min hablil warid dari urat lehernya li'an ab'adahu wa ajzahu yahjubu ba'duha ba'dad wala yahjubu ilmallahi syai'un. Nah, karena kenapa disebut urat leher ya? Dari urat leher ya eh, karena anggota badannya dan bagian-bagiannya sebagiannya menutupi yang lain anggota badan manusia itu tetapi tidak ada sesuatu pun yang menutupi ilmu Allah ya tidak ada yang menutupi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga yang menafsirkan bahwa maksud dan kami lebih dekat kepada adalah para malaikatnya. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Dekatnya Allah dengan makhluknya itu tafsiran lain ya tadi. Jadi karena kan di situ redaksinya nahnu ya, oh, nahnu. Jadi ada juga yang menafsirkan itu malaikat Allah, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ya, yang dekat dengan makhluk itu.
Tapi tentu tidak menafikan ya tafsiran itu bahwa Allah juga punya sifat dekat. Ya, Allah punya sifat dekat. Nah, dekatnya Allah dengan makhluknya tidak menafikan tingginya Allah di atas seluruh makhluk. Karena di sisi lain Allah punya sifat tinggi kan dari makhluknya ya, Al-Ali ya atau di atas arsy sebagaimana yang akan disebutkan oleh Al-Qairwani dan bahwa ia di atas arsy-nya dengan zatnya dan di setiap tempat dengan ilmunya. Nanti di pembahasan berikutnya itu ya. Nah, lalu yang berikutnya beliau mengutip dari ayat ya, Mafatihul Ghaib ini. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamu illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Ini untuk menggambarkan kesempurnaan ilmu Allah. Ya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Jadi setiap daun yang jatuh semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan. Sebutir biji yang kecil di kegelapan malam yang bagi kita sebagai manusia nggak akan terlihat. Ya, tapi oleh Allah dilihat dan diketahui. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Nah, Lauhul Mahfuz itu kan mencatat tentang takdir ya. Nah, takdir itu kan adalah catatan dari ilmu Allah gitu ya. Menunjukkan luasnya, sempurnanya ilmu Allah lalu dicatat dalam catatan takdir di Lauhul Mahfuz. Ya, makanya kan Allah mengetahui apapun yang akan terjadi ya berikutnya dan nasib manusia, akhir manusia apakah akan ke surga, apakah akan ke neraka. Nah, itu Allah semua sudah tahu. Walaupun tentu manusia diberikan kehendak, ya kan, diberikan pilihan dia memilih apakah mau beramal soleh, yang menjadi orang soleh ataukah tidak, ya beriman ataukah kafir. Itu hasil pilihan manusia. Ya, nah nanti kemudian dia meninggal dalam kondisi apa Allah tahu. Nah lalu Allah juga tahu apakah nanti akhirnya manusia itu menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Dan ilmu Allah itu dicatat dalam takdir. Nah itulah takdir itu seperti itu. Jadi bukan berarti takdir itu pemaksaan bahwa udah ditentukan pokoknya kamu jadi ahli surga ya pokoknya kamu jadi ahli neraka tidak. Justru takdir itu menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah. Jadi Allah tahu nih manusia ini mau mau berbuat apa di dunia ini. Ya, mau melakukan apa, ketaatan atau kedurhakaan. Dan Allah juga tahu nanti dia meninggal dalam kondisi apa. Dan Allah juga tahu akhirnya orang ini apakah masuk surga atau neraka. Dan ilmu Allah itu tertulis dalam takdir. Nah, itulah yang disebut dengan takdir itu. Ya. Nah, ini yang disebut dengan 5 kunci gaib ya. Sebenarnya disebut dalam hadis ya, dalam Sahih Bukhari. Ya, Ibnu Katsir juga menjelaskan di mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Artinya, pengetahuan Allah yang Maha Mulia meliputi semua alam wujud ini, baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Tidak ada sesuatu dari yang sama bagi Allah dan tidak ada yang samar bagi Allah sebesar jarah pun di bumi ini, tidak pula yang ada di langit. Ya, alangkah indahnya yang dikatakan oleh As-Sarsari, fala yafa alaihi dzarru imma taro alin nawadiri au tawaro. Tidak ada yang samar bagi Allah sebesar zarrah pun, baik yang kelihatan oleh mata ataupun yang tidak kelihatan. Tidak ada selai daun pun yang gugur, melainkan dia mengetahuinya, yakni dia mengetahui semua gerak kehidupan, seluruh benda. Terlebih lagi makhluk hidup, atau lebih lagi makhluk yang terkena taklid, baik dari kalangan jin maupun manusia. Ya, sebagaimana firman Allah, dia mengetahui pandangan mata yang hianat
dan apa yang disembunyikan oleh hati ini berkaitan dengan mukallaf yang terkena taklif itu manusia dan jin ya, karena mereka akan mempertanggungjawabkan amal. Nah, Al-Baghawi juga menjelaskan ya maksudnya yang jatuh dan yang menetap. Yani dia mengetahui jumlah yang jatuh dari dedaunan pohon dan yang tersisa, yang jatuhnya berapa, yang tersisanya berapa ya. Ada yang mengatakan dia mengetahui berapa yang terbalik antara bagian punggung dan depannya. Jadi ketika daun itu jatuh kan ada jatuhnya apa namanya apakah terbalik atau bagian punggungnya ya itu semua diketahui oleh Allah dengan detail ya. Jadi katakan ini ia adalah biji yang dikenal di dalam perut bumi dan dikatakan ia di bawah batu di bawah apa di bumi paling bawah. Jadi disebut diri biji itu ya di kegelapan bumi. Yang basah dan yang kering, yang basah adalah air dan yang kering adalah lembah, kata Ibnu Abbas. Ya, atau bin Abi Robah ya maksudnya adalah yang tumbuh dan yang tidak tumbuh. Ada juga yang mengatakan tidak hidup dan tidak mati. Ada yang mengatakan ia adalah ungkapan dari segala sesuatu. Ya. Jadi eh, kalau kita ingin memperkuat iman akidah kita ya tentu dengan mentadaburi ayat-ayat ini dan memahaminya melalui penjelasan para ulama ini. Gitu ya. Sehingga itu semakin menguatkan akidah kita ya. Menggambarkan bagaimana kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya ya kita lanjut. Allah yang Maha mendengar, As-Sami. Nah, mendengar itu maknanya menangkap perkara atau suara yang dapat didengar, idrok al-masmu'at. Itu kan jelas ya. Yang namanya mendengar itu mendengar suara. Sifat ini ditetapkan bagi Allah sebagaimana disebutkan dalam banyak nas dengan sifat yang sempurna yang tentu berbeda dengan sifat mendengar yang ada pada makhluk. Tidak ada satu suara pun yang tidak didengar oleh Allah. Pendengar Allah meliputi semua suara. Ya, nah inilah lagi-lagi yang oleh ada kerancuan pada ahli kalam. Ketika kita nyebut ahli kalam itu baik ahli kalam awal ya, Mu'tazilah, Jahmiyah, terus yang akhir ya Asy'ariyah, Maturidiyah itu kan semuanya sama ya ahli kalam karena menggunakan metode kalam yang sama. Walaupun tentu hasil akidah kesimpulan mereka ada perbedaannya. Bahkan yang belakangannya Asy'ariyah Maturidi membantah yang awal begitu. Tapi ada sisi kesamaannya. Ya, nah di antaranya seperti yang tadi dengan sifat ilmu itu. Nah, jadi ketika Allah mendengar, nah mendengarnya kapan? Nah, mereka tidak mau menerapkan Allah mendengar sekarang. Nah, sama dikembalikan lagi mendengar itu di zaman ajali. Jadi di saat azali gitu. Jadi ketika semua apa eh, dalam ketika sebelum diciptakan semua makhluknya. Ya, jadi di zaman ajali. Nah, lalu nanti konsepnya ta'aluk lagi sama. Ya, jadi mereka tidak mau mengatakan jadi Allah itu mendengar langsung sekarang. Kalau mendengar langsung itu berarti masuk ke dalam sesuatu yang baru gitu, ke dalam hudus. Nah, kalau terkena sesuatu yang hudus berarti dia hadis, berarti dia makhluk. Itu kan mereka apa namanya? Metode al-kalam itu begitu. Ya, maka itu yang tidak tepat yang kita kritik bahwa tidak ada masalah gitu ya ketika ditetapkan Allah mendengar langsung sekarang suara ya saya berbicara ya suara-suara yang sedang ada sekarang ini kan didengar langsung oleh Allah ya, oleh pendengaran Allah didengar langsung ya kan gitu itu menunjukkan bahwa Allah maha mendengar dan mendengar ini suara gitu mendengar suara
Nah, sehingga karena para ahli kalam itu ingin lari dengan sesuatu yang hudus tadi, sampai-sampai kemudian konsepnya menjadi tidak jelas. Karena akhirnya sifat mendengar ya, melihat tuh dikembalikan ke sifat ilmu. Padahal kan beda antara mendengar, melihat, berilmu kan beda. Ada perbedaan gitu ya. Nah, kalau mereka tuh pada akhirnya dikembalikan ke sifat ilmu dan hampir nggak ada bedanya gitu karena apa mendengar itu dan melihat tuh menjadi dianggap tidak ada bedanya. Ya makanya akhirnya mendengar pun karena dikembalikan ke sifat ilmu gitu ya. Jadi mengetahui yang ada gitu. Sehingga mereka mengatakan mendengar mendengar warna misalnya. Karena warna kan dilihat bukan didengar, tapi karena konsep mereka seperti itu, akhirnya mengatakan mendengar warna itu juga boleh. Gitu. Warna bisa didengar, suara bisa dilihat. Gitu. Nah itu kan sudah apa namanya melenceng dari mana mana yang jelas ya, hakikat-hakikat yang jelas. Nah, sedangkan para ulama yang berpegang ya kepada kita Ahlussunnah tidak menggunakan metode kalam itu, ya maka secara apa namanya tidak keluar secara pemahaman yang fitrah ya, yang jelas ya, yang namanya mendengar itu ya mendengar suara, melihat itu melihat sesuatu yang bisa dilihat, gitu ya, tidak keluar dari mana itu. Nah, sifat ini kandungan maknanya tentu berbeda dengan sifat lain ya tadi ya. Seperti melihat yang berkaitan dengan perkara yang dapat dilihat dan mengetahui yang lebih umum berkaitan dengan segala sesuatu. Nah, banyak sekali ya kalau kita tadaburi ayat atau hadis yang menunjukkan Allah tuh mendengar langsung, bukan sejak ajali saja gitu. Lalu yang terjadi sekarang tidak terkait langsung dengan pendengaran Allah. Nah, padahal dalam nas menunjukkan yang membantah hal tersebut. Misalnya dalam hadis ya dari Aisyah dia berkata, Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswat. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya itu mencakup segala suara. Ya laqad ja'atil mujadilah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang perempuan yang protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dia berbicara dan saya kata Aisyah berada di sudut rumah, ma asma'u ma taqul, aku tidak mendengar apa yang dia katakan, apa yang dikatakan oleh perempuan itu. Fa anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah menurunkan qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Lalu Allah azza wa jalla sungguh Allah telah mendengar perkataan seorang perempuan yang protes kepadamu berkenaan dengan suami. Ya artinya ketika perempuan itu bicara Allah mendengar, artinya mendengar langsung, bukan mendengar di saat ajali itu, ya. Jadi ini jelas sekali menunjukkan Allah mendengarnya langsung ketika perempuan itu berbicara. Ya, dan nggak ada apa namanya kekhawatiran, oh berarti menjadi terkait dengan hudus gitu. Nah itu konsep-konsep hudus itu bermasalahnya di situ. Ya, jadi akhirnya mereka tidak mau menetapkan semua hal-hal yang terkait dengan apa namanya peristiwanya ya. Dan juga kan konsepnya mereka itu tidak mau Allah itu masuk dalam waktu gitu ya, selain tidak mau masuk dalam tempat ya dalam tanda kutip ya keberadaannya, dan juga tidak mau dalam masalah waktu. Ya akhirnya dengan begitu ya hakikatnya menafikan sifat-sifat Allah itu. Ya,
Nah, itu pernah saya bahas ya tentang konsep ruang dan waktu itu yang sangat kacau ya konsepnya para ahli kalam, ya, khususnya Ar-Razi itu yang mengikuti para ahli filsafat. Ya kan dianggapnya bahwa waktu dan tempat itu kekhususan bagi makhluk. Ya, padahal ketika menyebut misalnya arah ya Allah tinggi di atas makhluk itu kan menunjukkan keberadaan, bukan artinya Allah itu berada di makhluk itu butuh pada makhluk, tidak, tapi menunjukkan zat Allah terpisah dengan makhluk. Ya, nah kemudian juga dikaitkan dengan waktu. Nah itu tadi mereka tidak mau ya mengaitkan Allah, perbuatan Allah dengan kejadian-kejadian dengan waktu, sehingga semuanya azali dan tidak terkait langsung dengan saat sekarang. Ya sifat Allah ataupun perbuatan Allah itu, dan memahami perbuatan Allah juga mereka kemudian buat konsep sendiri yang tidak dipahami sebagaimana adanya yang disebut perbuatan. Gitu ya. Allah kan padahal dalam ayat jelas Allah setiap saat tuh setiap waktu sibuk, wala yaumin huwa fi sya'nin. Berbuat di setiap saat itu, menciptakan ya, mematikan, memberi rezeki, nah, itu setiap saat nggak pernah berhenti. Dan itu langsung Allah melakukan itu perbuatannya. Nah, para ahli kalam tuh nggak mau. Kenapa? Karena berarti terkait dengan waktu, terkait dengan hudus tadi. Sehingga oleh mereka ditawilkan tidak begitu, tapi di zaman ajali lagi kembali gitu ya perbuatan Allah itu. Nah, lalu sekarang siapa yang melakukan kalau tidak langsung Allah? Ya kan? Nah, dianggaplah berarti jalan sendiri gitu sekarang itu. Allah berarti tidak ngapa-ngapain. Nah, itu bertentangan dengan Allah itu fa'alu lima yuri, selalu berbuat, ya dia selalu dalam aktivitas, kesibukan di setiap saat. Ya. Nah, termasuk dalam hal mendengar ini ya. Analana siro menjawab ya ya semua anna ini. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia mereka dan bisikan-bisikan mereka? Nah, ini jelas jadi Allah mendengar secara langsung. Ya am yadunu haulal musyrikun bila annala nasma ma'afau anin nas min mantiqihim. Kami tidak mendengar apa yang mereka sembunyikan dari manusia, dari perbicaraan mereka, musyawarah mereka ya, bisikan-bisikan mereka. Ya, lalu menganggap kami tidak akan menghukum ya atas apa yang mereka sembunyikan. Ya. Nah, juga Asam ini seringkali disandingkan dengan Al-Basir ya. Nah, jelas ya di sini penjelasannya bahwa Sami itu mendengar ya berkaitan dengan suara ya yang diucapkan atau perkataan. Nah, sedangkan melihat berkaitan dengan perbuatan. Al-Basir li a'malihim. Jelas sekali perbedaan. Ya, nah, kalau ahli kalam itu kan mereka sampai tidak apa namanya tidak mau menyebut perbedaan ini, dianggap sama aja, gitu ya. Nah, sifat mendengar ini ya selain bermakna mendengar suara ya seperti dalam ayat di atas, nah ada juga yang bermakna mengabulkan doa. Ya, misalnya sami Allahu liman hamidah. Ya Allah mendengar, maksudnya mengabulkan doa yang memujinya. Inna Robbi la sami'ud du'a, mendengar doa maksudnya mengabulkan. Jadi ada makna mendengar ini maksudnya mengabulkan. Nah, ada yang bermakna mendengar secara umum seperti dalam ayat di atas dan ada juga bermakna mendengar secara khusus. Nah, jadi mendengar secara khusus bagi hamba-hamba yang khusus ya, yang dicintai oleh Allah. Ya qala la takhafa ya innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kalian berdua takut. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar, aku melihat. Jadi secara khusus kepada hamba-hambanya yang khusus ya.
Gitu. Nah, kemudian melihat, ini juga penjelasannya hampir sama ya dengan mendengar tadi. Nah, ini saya kutip penjelasan dari As-Sa'di ya. Cukup bagus beliau menjelaskan tentang sifat Al-Basir. Alladzi yubsiru kulla syai'in wa idraqa wa sagura. Ya, adalah yang melihat segala sesuatu meskipun tipis dan kecil. Fayubsiru dabiban namlah as-sauda fil lailati dzulma ala sahratil sum'a. Ia melihat merayapnya semut hitam di kegelapan malam di atas batu yang hitam. Ya, kalau bagi kita nggak akan mungkin melihat, tapi Allah melihatnya. Ya, Allah melihat apa yang di bawah bumi, yang ada di atas langit. Ya, dan juga Dia melihat yang berhak mendapatkan balasan sesuai dengan hikmahnya. Nah, dari penjelasan Asadi ini menunjukkan melihat itu ada dua dua macam. Ya, yaitu melihat dengan penglihatan basar ru'yah, ya seperti melihat yang dilakukan oleh hamba ya. Dan ada pula melihat dengan ilmu, basar ilmi. Nah, seperti Allah melihat balasan yang layak diberikan kepada perbuatan hamba tersebut. Jadi yang disebut melihat itu bisa melihat dengan penglihatan dengan mata ya kan, tentang mata kan ada ya yang dinisbatkan kepada Allah ya ain ya, dan ada melihat dengan ilmu ya, melihat dengan ilmu basiroh ya. Nah, sifat al-basir ini dalam Al-Quran sering disambungkan dengan asami ya tadi. Sami'ul basir ya, Sami li aqwali ibadihi ya, ya, mendengar perkataan hambanya mu'min wa kafirin wa musyrikin wa mukadzibin al basir bihim, ya, melihat mereka. Fayu'ti kullan ma yastahiqu. Nah, tentu bagi kita ya sebagai hambanya yang beriman, ketika mengetahui Allah itu Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, kan tentu tidak hanya pengetahuan belaka saja, tapi harus memberikan dampak. Karena kan Allah mendengar, Allah mengetahui itu, ya artinya apa namanya, perbuatan kita tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Ya, dan akan membalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi dan yang kita lakukan itu tidak ada yang tersembunyi, sehingga akan sangat tepat sesuai ya balasan yang Allah berikan. Ya. Ada juga disebut secara tersendiri Allah basirun bima ya'malun. Di sini ada penjelasan dari atau bari ya. Nah, kata basir asal dari basir itu mubsir ya. Dari kata absar tu fa'ana mubsir ya, tapi kemudian dirubah menjadi basir ya, ke bentuk fa'il. Sebagaimana musmi menjadi sami ya, mu'lim menjadi alim, mubdi menjadi badi dan yang semacamnya. Ya, nah itu berkenaan dengan al-basir ya. Lalu berikutnya al-ali yang maha tinggi. Bahwa Aliul Azim, nah, ini di dalam ayat kursi ya disebutkan selalu disandingkan ya antara sifat tinggi dan besar. Aliul Azim dalam ayat lain juga Al-Aliul Kabir ya, Al-Kabirul Muta'al ya, wa anna Allah huwal Aliyul Kabir gitu. Ini sering disandingkan dalam empat ayat ini berarti. Nah, atau Bari menjelaskan Al-Ali dzul uluwi ala kulli syai. Maha tinggi, dia memiliki sifat tinggi di atas segala sesuatu. Wa huwa fawqa kulli syai. Dia di atas segala sesuatu. Wa kullu syai'in dunahu. Ya, dan segala sesuatu di bawahnya.
Nah ini kan jelas penjelasan para ulama ini ketika disebut tinggi itu kan menunjukkan zatnya, zat Allah tinggi. Nah para ahli kalam dan juga filsafat tentu mereka tidak mau menetapkan tinggi secara zat. Ya, yang mereka tetapkan hanya tinggi dalam segi sifat, ya dalam segi kekuasaan dan kedudukan. Ulul qadri dan ulul qahri. Nah, padahal jelas ya ketika disebut Allah Maha Tinggi, itu kan jelas menunjukkan zatnya, zat Allah tinggi. Kenapa kemudian ditolak? Padahal itu makna yang sangat jelas, ya kan? Makna yang sangat jelas. Nah, itu karena tadi konsep kalamnya itu yang bermasalah itu. Jadi kalau tidak mau apa namanya ter apa berada dalam arah itu karena dianggap arah itu makhluk. Tinggi itu kan arah. Jadi nggak mau mereka menetapkan bahwa Allah tinggi, berarti berada di arah, berarti berada di dalam makhluk. Nah itu masalahnya di situ. Mereka memastikan disebut arah itu pasti makhluk. Padahal yang disebut arah, ya kan, itu kan eh, ketika Allah tinggi di atas makhluk, itu kan penisbatan saja. Allah punya zat yang tersendiri kan, yang terpisah dari makhluk. Nah, dinisbatkan dengan makhluknya. Posisi Allah itu ada di atasnya dan itu sudah tidak ada lagi makhluk karena makhluknya kan punya batas. Jadi penisbatan sehingga arah itu tidak otomatis makhluk, ya. Ya, itu kan berasal dari pemahaman filsafat itu yang kemudian diambil oleh Ar-Razi bahwa arah waktu itu dipastikan makhluk gitu. Itu padahal tidak ya apa tidak ada kemestian seperti itu. Jadi kerancuan-kerancuannya di situ. Ya, jadi di sini jelas ya. Jadi tinggi ini tentu apa namanya tertuju kepada zat Allah yang tinggi di atas seluruh makhluknya. Ya, nah sifat tinggi ini juga adalah makna dari sifat zahir dalam ayat wal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ya Allah yang maha awal ya itu sudah dijelaskan di awal di pembahasan awal kan. Jadi apa namanya tidak bermula gitu, tidak diciptakan wal akhir dan tidak binasa. Nah, zahir itu apa? Dijelaskan oleh At-Tabari, wa huwa zahir ala kulli syai'in duna. Allah itu zahir ya di atas segala sesuatu yang ada di bawahnya. Berarti menunjukkan tinggi wa huwal ali ini penjelasannya. Allah Maha tinggi fauqa kulli syai'in di atas segala sesuatu fala syai'a a'la minhu. Tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi darinya. Nah, sedangkan batin jami al asya ya fala syai aqrab ila syai'in minhu. Nah, jadi batin itu menunjukkan dekat ya. Artinya dengan ilmunya Allah sangat dekat dengan segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu. Jadi sampai ke dalam-dalamnya ya, yang paling terdalam batin itu artinya di dalam. Jadi yang paling terdalam dari sesuatu Allah tahu. Nah, itulah makna batin. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan dua sifat ini ketika disandingkan az-zahir wal batin antara apa namanya tingginya Allah ya dengan dekatnya Allah ini kan tidak bertentangan. Jadi Allah maha tinggi di atas aras di atas seluruh makhluknya, tapi apa namanya dekat sangat dekat dengan semua makhluknya bahkan yang paling tersembunyi sekalipun yaitu dengan ilmunya. Ya, tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah. Ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid ya dalam ayat sebelumnya. Sifat tinggi ketika dinisbatkan kepada Allah secara mutlak artinya mencakup mana tinggi dalam zatnya
Karena ketika suatu sifat dinisbatkan, maka ia adalah sifat bagi zatnya. Ya, meski tentu Allah juga maha tinggi dalam segi kekuasaan dan kemuliaannya. Makanya para ulama membagi sifat tinggi ini kepada tiga macam. Tinggi dalam kekuasaan, ulul qahar, tinggi dalam kemuliaan, ulul qadar ya, ulul qadar, dan tinggi dalam zatnya, ulul zat. Nah, ini seperti dijelaskan oleh Ibnu Abdul Iz Al-Hanafi ya dalam syarah Aqidah Tahawiyah ya yang terkenal. Jadi beliau menyebut tiga macam ulu itu ya. Wa inama yasbutu hadzal mana minal fawqiyah fi dimni subutil fawqiyah mutlaqah min kulli wajhin. Ya, jadi mutlak dari semua segi. Falau subhanahu wa ta'ala fawqiyatul qahar, tinggi dari segi kekuasaan, wa fawqiyatul qadri, ya tinggi dari segi kemuliaan, wa fawqiyatud dzat, tinggi dari segi zatnya. Wa man asbatal ba'da wa nafal ba'da faqad tanaqqasa. Siapa yang menetapkan sebagian dan menafikan sebagian, maka sungguh dia telah melakukan pengurangan. Ya, jadi mengurangi makna dari nas yang jelas. Ya, dan para ahli kalam semuanya sepakat menolak uludzat itu. Baik kalam belakangan ya atau kalam yang awal semuanya. Mereka mengingkari sifat tinggi Allah. Padahal ulama sunnah, salafus saleh semua sepakat dalam menetapkannya. Makanya kan ini menjadi pertanyaan ketika orang, oh semuanya sunnah gitu. Padahal dalam hal seperti itu kan sangat kontradiktif. Kalau semua dianggap sunnah itu kontradiktif sekali. Yang satu menetapkan apa namanya zat Allah tinggi ya uluda, sedangkan yang satu menolak. Masa dua-duanya harus dianggap benar? Pasti salah satunya yang benar, ya kan? Nah, yang benarnya itu adalah bahwa ya Allah tinggi secara zatnya juga. Nah, inilah kita katakan ahli kalam keliru berarti di situ. Jadi memang dalam masalah akidah ini ya harus jelas ya hujahnya ya pijakannya tidak hanya sebatas hanya apa namanya ini seperti indah di bibir saja gitu ya. Tapi harus lihat hakikatnya. Ketika kita sudah mempelajari, mengetahui ya hakikat apa, sebenarnya yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Jadi tidak abu-abu gitu. Kalau orang sudah mengetahui ilmunya. Ya, selain itu sifat ini juga dibagi dua yaitu ulu mutlak, artinya secara mutlak disematkan kepada Allah yang mencakup tiga macam di atas. Kedua ulu muqayyad terikat yaitu tinggi di atas aras. Yang muqayyad itu berarti tingginya di atas aras secara khusus disebut aras itu yang muqayyad. Itu merupakan makna istiwa, ya. Makanya istiwa di atas aras. Sifat istiwa ini merupakan sifat perbuatan sebenarnya akan dibahas pada tempatnya. Nah, tinggi dalam zatnya artinya Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Nah, sering disebut di atas aras karena memang aras adalah makhluk yang terbesar dan paling tinggi. Tidak ada lagi makhluk yang lebih tinggi dari aras dan Allah berada di atas makhluk yang paling tinggi tersebut dan menunjukkan bahwa Allah terpisah dari makhluknya, tidak menyatu. Ya, sebagaimana itu menurut keyakinan para penganut penganut kebatilan ya. Jadi Allah itu dianggap menyatu dengan makhluk hulul ya atau itihad kan. Itu keyakinan yang sesat. Jadi jelas Allah itu terpisah dari makhluk. Ketika terpisah dari makhluk, posisinya ya berada di atasnya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Ya, ini rujukan yang cukup awal ya, wafat tahun 235. Ini penjelasan dijelaskan oleh Ibnu Abi Syaibah. Jadi Aras itu makhluk yang tertinggi gitu ya.
Allah subhanahu yasifu lana fi hadhil ayat wa ghairiha ya al-arsy bi annahu azim karim majid bahwa azim li kauni akbarul makhluqat wa azamaha wa alaha ya wa dzalika lima khassallahu bihi hadzal arsy min al-istiwa alaihi. Ya, nah inilah karena Allah mengkhususkan arsy ini dengan beristiwa di atasnya. Ya, tingginya Allah di atas ini dalam kitab Al-Arsy. Jadi Ibnu Abi Syaibah ini secara khusus menulis kitab judulnya Al-Arsy, gitu ya. Tingginya Allah di atas arsy, di atas seluruh makhluknya ini menjadi ijma. Nah, itu ya para ulama. Seperti dikutip oleh Ibnu Battah ya Al-Ukbari, ini sering saya share ya. Di ajma al-muslimun min ashabah wa tabi'in wa jami' ahli ilmi minal mu'minin, ya dan seterusnya bahwa Allah itu di atas aras, di atas seluruh makhluknya, terpisah dari makhluknya, di atas langitnya, terpisah dari makhluknya, ilmunya meliputi segala makhluknya, ya. Jadi ini ijma ya, dinukil juga oleh Abu Umar atau Manki. Karena dalil-dalil secara nakli juga jelas, seperti amintum man fis sama. Nah, man di sini kan adalah Allah, ya Allah yang ada di langit, artinya di atas langit. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, ya kepadanya naik kalimat kata-kata yang baik. Nah, naik kepadanya artinya Allah tinggi di atas. Ini mutaufika, soalnya aku mewafatkanmu ini kepada Nabi Isa ya. Warofi'uka ilayya, mengangkatmu kepadaku, mengangkatmu kepadaku. Berarti Allah tinggi karena Nabi Isa diangkat kepada Allah. Barofa'ahullah ilaih, tapi Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya, mengangkat kepadanya. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan Allah itu tinggi zatnya ya di atas makhluknya. Nah, makna Allah berada di langit maksudnya adalah di atas langit. Tentu tidak menunjukkan bahwa Allah diliputi oleh makhluk dan menyatu dengan makhluknya, tapi sama sekali tidak diliputi oleh makhluk dan terpisah dari mereka. Ini kan mereka salah paham. Lalu salah paham mereka itu dijadikan untuk menilai, ya menilai yang lain, ya menilai yang lain. Oh berarti menunjukkan Allah terliputi makhluk, ya berada pada makhluk, butuh kepada makhluk. Jadi mau dituduhkan kepada orang lain, padahal mereka yang salah memahami. Harusnya diluruskan pemahaman itu, bukan malah dituduhkan ke orang kan begitu. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah ya. Jadi makna di langit itu di atas langit. Dan tidak ada ya seorang mukmin yang bersih, yang murni itu fitrahnya yang berarti maknanya Allah diliputi oleh makhluk itu apa oleh langit gitu, nggak ada yang berpemahaman seperti itu. Orang mukmin yang fitrahnya lurus gitu ya, yang awam sekalipun tuh nggak ada. Hal ini, hal seperti ini tidak pernah terbersih di pikiran kami. Ya, di sini juga Ibnu Taimiyah menyebut ini pernah saya share ya kata Ibnu Taimiyah ini dalam kitab Al-Amawiyah. Nah, begitu secara akal ya, secara akal sehat juga tidak bertentangan bahwa Allah itu tinggi di atas makhluknya. Ya, karena kan tadi terpisah, tidak bersatu dengan makhluk. Nah, ketika terpisah itu mana posisi yang mulia? Apakah di atas, apa sejajar atau di bawah? Nah, menunjukkan kemuliaan bahwa Allah itu di atas seluruh makhluknya. Nah, secara fitrah. Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Abi Syaibah juga. Ya, jadi kita perlu ya mengetahui referensi rujukan para ulama awal ini supaya tidak dianggap ini bid'ahnya Ibnu Taimiyah, ini bid'ahnya Wahabi. Padahal ulama-ulama awal Ibnu Abi Syaibah coba ini lihat wafat tahun 297 Hijriah.
Nah, beliau menyebut dalil tentang fitrah ini. Ya, wa ajma'al khalqu, manusia telah ijma sepakat seluruhnya bahwa apabila mereka berdoa kepada Allah, ya maka mereka semua mengangkat tangan-tangan mereka ke langit. Ya, falau kan Allah azza wa jalla fil ardi sufla, kalaulah Allah azza wa jalla di bumi yang bawah, maka yarfauna aydiyahum ila sama, maka tidaklah mereka mengangkat tangan-tangan mereka ke langit. Ya wa huwa ma'hum fil ardi, sedangkan dia bersama mereka di atas bumi. Ini secara fitrah ya, ketika orang berdoa mengangkat ke, mengangkat tangan ke langit atau menunjuk ke atas gitu. Itu kan fitrah. Ya, menunjuk Allah itu di atas, yang di atas, terserah yang di atas itu kan orang menyebut begitu, orang awam sekalipun. Artinya ini fitrah. Nah, dalil ini sudah dijelaskan oleh para ulama sejak awal ya. Kadang kan orang menuduh ini cuman akal-akalan Wahabi gitu ya. Orang belakangan, nah di mereka nggak baca ya, nggak baca penjelasan para ulama. Ibnu Abi Syaib ini jelas ya, para ulama Ahlussunnah, ahli hadis dan seterusnya. Ya, dan ini juga dijelaskan oleh Ibnu Abdul Bar ya dalam kitab At-Tamhid juga sama. Ya, ikhwan sekalian nih sudah kira apa namanya setengah 10 ya. Banyak beberapa sifat lagi. Tentang sifat besar juga ini sama ya, jadi menunjukkan apa namanya zatnya ya, terhadap zatnya, bukan hanya sebatas sifat, jadi besar dalam sifat, tapi zatnya juga maha besar. Allahu Akbar itu kan jelas, akbar itu disifati untuk Allah dan Allah memiliki zat, artinya zat Allah itu juga maha besar. Nah, para ahli kalam tuh nggak mau karena mereka menganggap oh berarti itu jisim gitu, itu pasti ke sana arahnya, gitu ya. Padahal nggak ada masalah karena Allah punya zat, zat Allah itu maha besar ya dari semua makhluknya gitu ya. Dan atau bari jelas di sini menyebutkan wa kadzalikal qaul fil qudrah wal kalam wal irada wal izza wal azamah ya, dan maha besar itu wal kibriya wal jamal wa sairi sifati alati hiya sifatu dzatihi, adalah sifat bagi zatnya. Ini agak masih ada beberapa rincian ya berkenaan dengan sifat Allah Maha Besar ya, karena nanti di ayat kursi secara khusus ada ayat-ayat terkait dengannya. Ya, saya kira dicukupkan dulu sampai situ. Kalau ada yang ditanyakan mungkin silakan. Izin Ustadz Atim, Ya, silakan. Afwan ini ingin bertanya. Saya masih penasaran dengan eh, dalil mereka yang mengatakan sesuatu yang kudus itu nggak boleh ada sama Allah gitu, Hmm. gitu kan? Kan tadi Pak Ustadz Atim bilang mereka itu tidak menerima kalau Allah itu masih berlaku saat ini, masih berbuat saat ini, menghidupkan, Hmm. mematikan gitu. Yang menjadi Ya, dalil akan hal itu ada nggak dari Al-Quran Ustaz atau hadis yang menyebutkan sehingga mereka kuat sekali gitu loh bahwasanya mereka bilang nggak boleh ada sama Allah gitu seperti itu Ustaz. ya, ya. Mohon penjelasan Ustaz. Ya, dalil mereka hanya itu, dalil umum aja. Jadi eh, apa namanya, Allah tidak sama dengan makhluk kan, laisa kamislihi syai' gitu. Tidak Kan ada sifat. kalau laisa kamitsli sayun itu kan tidak berarti kepada
Manusia kan nggak bisa menciptakan, Pak Ustadz. Manusia kan nggak bisa berbuat seperti Allah itu berbuat. Iya, iya. Lalu kemudian kalau Allah berbuat sekarang, apakah dengan begitu telah menjadi Allah itu berubah seperti Ya manusia itu. juga? Kan Menurut gitu mereka jadi begitu. Jadi pertanyaan Ustaz. dalil secara usul nggak ada. Mereka pakai dalil umum. Ya, jadi Hmm, dalilnya itu hanya Allah kan pasti berbeda dengan makhluk. iya. Lalu terkait dengan peristiwa-peristiwa atau hudus itu menunjukkan makhluk. Nah, mereka memastikan, ya memastikan berarti kalau terkait dengan sesuatu peristiwa ya dengan yang hudus, berarti dia makhluk. Nah, Allah kan beda dengan makhluk, kan begitu logikanya. Sehingga Allah tidak boleh terkait dengan sesuatu yang kudus. Nah, kekeliruannya Lalu itu adalah lalu itu Ustaz. Apa napanya? memastikan terkait dengan peristiwa itu adalah makhluk. Nah, di situ bermasalahnya. Iya, iya, iya. Makanya saya juga sempat bingung juga Pak Ustaz. Yang tadi itu. Saya kira mereka punya dalil gitu dari Quran, dari Sunnah gitu. Ataupun dari Hmm. pandangan para ulama salafus saleh terkait dengan apa yang mereka jawab makna dari laisa kamitsli syai'un itu. Iya. Kan ada ayat juga, ma asaba min musibatin illa biidnillah. Hmm. Musibah itu tidak terjadi kalau bukan karena izinnya Allah. Nah, Iya. izinnya Allah itu kodim apa hudus gitu loh. Iya gitu. Gempa sekarang itu memang apakah dulu kan itu kan jadi pertanyaan Ustaz. Iya. Gempa yang sekarang kan kita kan sering menyebutkannya gempa itu termasuk bagian daripada musibah. Hmm. Kemudian angin puting beliung, kemudian banjir bandang, kemudian banyak hal Iya. Hmm. gitu kan. Hmm. Terjadinya sekarang ini musibah-musibah itu, apakah memang sudah diizinkan oleh Allah pada zaman kodim itu, zaman ajali itu? Iya. Ya, menurut mereka kan begitu. Jadi nggak mau langsung Allah terkait dengan peristiwa yang sekarang terjadi. Makanya pakai konsep ta'aluk itu dan itu juga membingungkan. Oh, jadi Jadi mereka menggunakan konsep ta'aluk, Ustaz. ta'aluk, gitu. Jadi yang sekarang terjadi ini terkait dengan yang dilakukan oleh Allah di saat azali tadi. Hanya keterkaitan aja, tidak secara langsung gitu. Allah Iya, iya, buat iya. sekarang gitu. Dia agak membingungkan. Ya, jadi dipahaminya itu apa yang terjadi sekarang itu kayak berjalan sendiri gitu. Hmm. Kan nggak mau Jadi berjalan sendiri berarti kan itu berarti udah lepas dari kekuasaan Allah kalau berjalan sendiri. iya, Padahal Allah kan maha padahal kuasa atas maha semua. kuasa itu kan. Mm-mm. Kalau Allah maha Hmm. kuasa atas semuanya, berarti nggak bisa disebut berjalan sendiri kan? Nah, bagaimana mau disebut Tuhan? Iya, bagaimana mau disebut itu? Makanya mereka tuh yang pernah di share sama Abdul Wahab Ahmad itu seperti apa ya? Ada nama istilahnya itu. Saya lupa dia menyamakan seperti itu tuh kayak berjalan sendiri gitu. Kayak Hmm. remote gitu, kayak di apa namanya? Di ininya kan di ininya sekali gitu terus berjalan sendiri dan seterusnya. Hmm. Ya, Waduh, kayak begitu. berarti konsep yuhyi wa yumit itu Ya, yang ada semuanya, tadi pokoknya dibahas itu di semua ayat kursi perbuatan itu. Allah dipahaminya begitu oleh mereka. Jadi akhirnya ya menafikan semua perbuatan Allah kalau begitu. Aduh, Menafikan, jadi dikembali ke azali itu. Padahal kan sangat mudah sekali dalam akidah itu ya. Ketika Allah berbuat ya berbuat saat sekarang gitu. iya betul. Ini apa masalahnya? Gak Ya, ada masalah nggak ada sebenarnya. masalah. Ya Allah berbuat sekarang dan seterusnya itu nggak ada masalah. Ya, Berarti sama dipahami saja aja. mereka 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 apa namanya mengikuti definisi mereka bukan definisinya Allah gitu Hmm, loh. iya betul.
Jadi kalau ditanyakan mana dalil nasnya, justru setiap kita baca nas, membaca dalil akan bertentangan dengan pemahaman mereka. Gitu. Ya, petunjuk yang jelas dari nas-nas itu. Iya, iya. Berapa banyak tuh perbuatan Allah itu kan? Ya banyak sekali. Banyak sekali perbuatan Tentu Allah. tentu nanti akan banyak yang bertentangan itu. Ayat Al-Quran jadi nggak dipakai. Iya, Karena banyak ayat Al-Quran itu yang menceritakan tentang hudus. iya. Tidak hanya yang kodim gitu. Mm. Tapi Jadi mereka di balik itu kan itu saya... Mm-mm. memastikan Iya, Pak. bahwa sesuatu yang baru itu pasti makhluk. Itu kan yang jadi masalah. Jadi sekarang ada nih, sebelumnya kan belum ada. Tuh ada. Iya. Itu tuh makhluk pasti gitu. Mereka memastikan. Padahal kalau berupa perbuatan, perbuatan Allah kan bukan makhluk. Kan yang namanya perbuatan sekarang dilakukan. Kan sebelumnya belum kan? Itu kan Kan perbuatan. syarat-syarat makhluk itu kan diciptakan, Ustaz. Ya, makhluk kan Iya kan? diciptakan. Syarat-syarat... Yang menciptakan Iya. siapa kan Allah. Iya. Ketika Allah Terus menciptakan gimana makhluk, makhluknya? Kalau... sebelum sebelum Allah sebelum itu kan Allah tidak menciptakan kan? Iya, iya. Sebelumnya Allah tidak menciptakan, lalu Allah menciptakan. Berarti ada sesuatu yang baru kan pada diri Allah. Itu kan kudus. Nah, oleh alih kalam tuh nggak mau itu kudus. Tapi di situ kan yang baru itu kan bukan bukan Allahnya. Yang baru di situ kan ciptaannya. Iya, ya hanya ya itulah yang namanya perbuatan itu. Ya begitu, perbuatan itu sebelumnya belum dilakukan, lalu dilakukan. Itu namanya perbuatan. Kalau tidak begitu ya bukan perbuatan, begitu kan? Berarti mereka menafikan perbuatan dari Allah. Kalau tidak menetapkan itu, karena tadi dianggap kudus itu. Ya Allah. Makanya mereka tidak membedakan antara perbuatan ya kholkun mencipta dengan makhluk. Jadi kholkun itu ya makhluk itu sendiri gitu. Hmm, Jadi berarti antara ada makhluk jadi Allah Tuhan ya. dengan makhluk itu nggak ada tuh proses menciptakan tuh. Jadi dia kayak langsung ada begitu. Karena kalau perbuatan menciptanya disematkan kepada Allah, berarti ada yang baru, ada hudus di situ. Iya, iya benar Zat. Logikanya begitu. Iya, sehingga mereka itu mengatakan perbuatan itu ya makhluk itu sendiri. Perbuatan itu makhluk Al-fi'lu itu huwal sendiri. maf'ul. Nah, itulah konsep mereka. Al-fi'lu huwal maf'ul. Nah, itulah yang dibantah oleh para ulama Ahlussunnah, Imam Bukhari dalam sahihnya. Itu jelas Iya, iya. bedakan antara fi'il dan maf'ul, dan secara logika ya pasti beda itu. Siap, siap. Syukran Ustaz, syukran. Hmm. Jazakallah khair. Gitu. Jadi akhirnya makhluk-makhluk itu jadi muncul sendiri gitu. Karena tadi tidak mau kayak Allah tidak jadi tidak berbuat akhirnya. Akhirnya itulah apa konsep Tuhan itu jadi statis, tidak dinamis. Itu kan begitu. Nah, itu kan kalau digali akarnya itu akan ketemu dari akar pemahaman filsafat. Iya, filsafat Nietzsche itu kan termasuk. Ya, Causa prima itu. Jadi Iya, causa prima ya. kalau Causa prima itu kan Nietzsche itu. hmm, ya kalau Tuhan itu bergerak ya melakukan sesuatu berarti dia masih belum sempurna gitu. Belum sempurna. Masih Jadi Tuhan membutuhkan tuh gak yang boleh lain. bergerak. Iya, Cukup diam saja. gitu kan. Allahu Akbar. Si butuh kepada yang lain gitu. Padahal justru Allah berbuat itu ya menunjukkan kekuasaan dia, kemampuan, Iya, ya kan? Menciptakan apa melakukan sesuatu ada hikmahnya. Nah, termasuk hikmah juga ditolak oleh ahli kalam. Karena dianggapnya kalau Allah Mm-mm. punya hikmah, ada hikmah dalam melakukan menciptakan, berarti Allah belum sempurna, butuh kepada itu gitu dianggapnya kan begitu. Padahal hikmah itu kan kemaslahatannya bukan untuk Allah kan, tapi untuk makhluknya itu sendiri. Iya, iya, iya. Gitu ya. Baik, Eh, yang lain barangkali ada tanya kan?
Izin San, Ya, silakan. Eh, kalau ini San pertanyaannya terkait dulu generasi para sahabat San. Hmm. Apakah pembahasan ini tuh sudah sedemikian ya seperti ulama-ulama salaf gitu San, sampai yang berkembang masalah masalah zat Allah ini. Itu pertama, mungkin yang kedua terus pemahaman terkait Asy'ariyah Maturidiyah kenapa bisa begitu masyhur San di negeri kita gitu San. Ini aja San. Ya, kalau di zaman apa namanya salaf awal ya sahabat eh, apa namanya tabiin ya tentu belum begitu detail rinci ya seperti setelahnya karena kan penyimpangannya pun baru muncul belakangan ya. Khususnya di zaman tabiut tabiin kan yang merespon itu banyaknya di zaman tabiut tabiin karena di zaman itulah muncul pengaruh apa namanya ilmu kalam itu dari filsafat itu ketika ada penerjemahan kan dari Yunani ya filsafat Yunani ada gerakan penerjemahan di awal zaman Abbasiyah kan. Nah, dari situ orang kemudian mempelajari dan memberi pengaruh kepada akidah Islam dan muncullah kemudian kerancuan-kerancuan akidah dan itu direspon oleh para ulama salaf. Karena tabiut tabiin juga kan generasi salaf masuknya. Salaf itu kan tiga generasi ya, tiga generasi awal. Jadi yang lebih banyak tentu membicarakan masalah ini ya di generasi tabiut tabiin itu. Ya kan seperti kayak Imam Malik kan Imam apa Abu Hanifah itu terus juga ya di generasi mereka ya di tingkatan mereka itu sudah banyak perkataan mereka dalam membantahnya. Termasuk juga para ulama setelahnya yang dekat ya Imam Ahmad ya Imam Syafi'i dalam beberapa perkataan beliau dan para ulama lain dalam merespon dan banyak sekali muncul gitu. Misalnya kitab-kitab bantahan kan Rod al-Jahmiyah itu kitab dengan judul Rod al-Jahmiyah itu banyak para imam, para ulama itu membuat judul yang sama. Ya, di antara yang melakukan debat tuh di awal-awal ada Abdul Aziz Al-Kinani misalnya. Itu lebih awal kan dari Imam Ahmad. Itu ada dalam kitab beliau itu Al-Haida wal I'tidar. Ya, itu sudah ada ya melakukan bantahan-bantahan seperti itu. Dan di situ sudah memuat ya hujah-hujah dalam bagaimana nas-nas ya petunjuk yang jelas itu dalam membantah kekeliruan akidah mereka termasuk juga sudah memuat hujah-hujah akal gitu. Hujah akal yang tidak perlu menggunakan metodenya para ahli kalam. Nah, inilah yang kemudian yang menjadi bermasalah itu muncul kalau berikutnya ya yang tadi yang disebut Maturidiyah, Asy'ariyah apa namanya di mana mereka terpengaruh gitu dengan di kalam ini. Terutama kan Abul Hasan Asy'ari itu memang beliau sebelumnya 40 tahun berakidah Mu'tazilah di bawah naungan apa ayah tirinya ya Al-Jubai itu 40 tahun lalu beliau kemudian kan rujuk gitu kan. Bahkan kemudian apa namanya menyatakan diri mengikuti akidah Imam Ahmad. Nah, tapi di ada fase kedua itu beliau masih pengaruh kalamnya masih kuat. Bahkan sampai di fase ketiga pun beliau ketika ke Baghdad ya itu dan menulis kitab seperti apa namanya Al-Ibana ya di Ushul Diyana, Maqalat Islamin. Nah, itu udah banyak yang selaras dengan akidah salaf ya apa namanya Abul Hasan Al Asy'ari itu. Nah, walaupun ada masih sedikit pengaruhnya ya, terutama dalam salah sifat ikhtiariyah ya,
sifat perbuatan. Nah, itu kan kemudian diikuti oleh ulama berikutnya, yang justru malah semakin mendekat kepada kalam, menggunakan metode kalam itu. Nah, muncullah yang disebut mazhab Asy'ariyah. Ya, di samping ada di tempat lain ada berkembang Maturidiyah dan itu sama saja menggunakan metode metode kalam yang sama digunakan oleh para ahli kalam awalnya itu Mu'tazilah, Jahmiyah ya. Jadi tentang masalah kudus tadi ya, konsep kudus, konsep jisim, arod itu sama metodenya yang digunakannya sama walaupun mereka menjadikan itu untuk membantah, tapi hasilnya kemudian ya ada pengaruh juga ya pada diri mereka. Kalau Jahmiyah Mu'tazilah itu menolak semua sifat Allah, ya kalau apa Maturidiyah, Asy'ariyah itu menolak sebagian, gitu ya, sebagian. Nah, jadi mereka mempelajari itu bahkan dianggap keren gitu ya, dianggap keren karena membantah mereka dengan metode mereka juga gitu ya, dengan logika-logika mereka juga. Nah, di sisi lain orang-orang yang masih berpegang kepada akidah salaf yang murni yang tidak terpengaruh oleh kalam juga mereka berpegang dengan itu ya kan, tidak mau menggunakan ya metode kalam, dan banyak juga karya-karya yang mereka tulis ya. Itu nah ini yang tidak terlalu dikuasai oleh orang-orang yang bergelut dengan kalam itu. Ya, mereka tidak menggeluti yang ditulis oleh para ulama yang kuat ya berpegang kepada akidah salaf itu. Ya, sehingga mereka tidak banyak tahu. Ya, bahkan tidak kenal, tidak begitu menguasai tentang asal-asal gitu ya. Yang padahal itu adalah ijma ya, ijma dengan tingginya Allah dan sebagainya ya, sifat-sifat Allah. Mereka tidak begitu melirik itu. Sehingga otomatis ya banyak bertentangan. Salah satu contoh misalnya yang disepakati oleh para ulama yang betul-betul berpegang ya kepada akidah Ahlussunnah Salafus Saleh. Di antaranya misalnya kitab tauhidnya Ibnu Uzaimah. Ya. Ibnu Uzaimah kan menulis itu kitab tauhid isinya penetapan sifat-sifat. Itu kan sampai disebut oleh Fahrudin Ar-Razi sebagai kitab syirik gitu. Saking mereka jauh dari karya-karya para ulama Ahlussunnah akidah salaf ini. Sampai kitab tauhid yang diakui oleh para Ahlussunnah itu dianggap kitab syirik, itu udah sangat menunjukkan sangat berseberangan ya, sangat berseberangan asli. Dan karena mereka asing dengan asar-asar ya, dengan paparan para ulama Ahlussunnah yang sebetulnya dari zaman ke zaman itu dijaga, akhirnya menganggap bahwa apa namanya hujah-hujah dengan akal itu hanya dengan metode kalam yang mereka gunakan gitu, hanya dengan itu saja. Ya, nah tadi kemudian ditanyakan kenapa begitu berkembang, itu juga ada pengaruh dari politik juga ya, kekuasaan. Ketika apa namanya ini didorong ya, didorong oleh kekuasaan, didukung oleh kekuasaan seperti Madrasah Nizamiyah itu kan dulu itu. Jadi kalau sebelum itu sebetulnya orang yang menggunakan kalam itu masih tersembunyi, masih malu-malu ya sebelum ada dukungan dari kekuasaan itu. Ketika ada dukungan dari kekuasaan itu lah semakin masif ya, banyak tersebar gitu ya. Jadi yang harus kita ketahui itu apa namanya kitab-kitab para ulama awal ya yang ditulis supaya kita tahu gitu. Nah, di antaranya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani ini kan termasuk awal-awal ya, awal-awal dan banyak ya kitab-kitab yang harus kita ketahui ya sehingga tidak apa namanya untuk bisa membandingkan.
begitu. Barangkali itu jelasan. Nah, syukur Ustaz, jelas. Hmm. Baik, kalau tidak ada lagi mungkin cukup ya. Syukran ala ihtimamikum. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Jazakallah khair, jazakallah. Ustaz.